Ini di mana? Gampang. Sebentar lagi selesai. Kamu kepikiran mau cabut nggak? Rasanya kayak mau pecah aja. Pantes aja mati. Barusan itu apaan sih? Kenapa tiap ujian malah kambuh lagi? Sudah sadar. Gue pingsan lagi ya. Apa gue cuma ngelihat dobel? Satu hijau, satu kuning. Ini game. Teman sekelas. Mau ke rumah sakit lagi nggak? Coba periksa lebih detail deh. Dosen. Sekarang jam berapa? Gue masih harus ujian. Ujian selesai. Silakan peserta ujian berhenti mengerjakan. Lucen, teman sekelas. Ujiannya sudah selesai. Kamu harus jaga kondisi badan. Tahun depan coba lagi aja. Mimpi gue masuk Universitas Kyoto. Hancur sudah. Nama gue Lucen. Sejak kecil gue udah kena penyakit aneh. Gue kira kali ini bisa lolos. Tapi barusan aja. Di atas kepala semua orang. Tiba-tiba ada angka melayang. Ini jelas bukan halusinasi. Sistem sedang berjalan. Tingkat penyelesaian 100%. Sistem sedang berjalan. Tingkat penyelesaian 100%. Sebagai mahasiswa kedokteran yang rajin baca forum online, gue langsung sadar. Dalam sekejap gue sadar. Sistem yang katanya cuma mitos, ternyata aktif ke gue. Sejak saat itu, gue bakal jadi orang terpilih. Mode sistem. Aktifkan milik gue. Lucen. Kamu juga keluar akhirnya. Dengar-dengar di ruang ujian ada yang pingsan. Parah banget sih. Mentalnya bener-bener gak kuat. Orang yang mentalnya lemah itu gue. Ini. Kesalahpahaman. Bener juga. Yo Wei, anak ini. Kuatnya kayak banteng. Yang warna hijau. Kebanyakan anak muda warnanya hijau. Yang lebih tua seragamnya kuning. Jangan-jangan. Hijau itu tanda sehat. Kuning itu tanda kurang sehat. Terus ada warna lain gak? Ujian udah kelar semua. Udah, jangan galau lagi. Ayo. Gue ajak lo ke warnet buat santai bentar. Sekalian lihat deh, di kampus kita ada Dewa Warnet. Itu si Hyuan Hao. Yang katanya legendaris itu. Dewa Warnet. Udah 2 tahun tinggal di sini. Makan, minum, nongkrong, semua di sini. Merah. Kalau pakai logika game, itu berarti darahnya tinggal sedikit. Pingsan tinggal selangkah lagi. Chen Er, kamu kenapa? Yo Wei, dia emang tiap hari begitu. Nempel terus di depan komputer ya. Dia tuh, tidur siang bolong. Begadang tiap malam. Siang malam kebalik. Orang tua kedua. Jangan gerak. Siapapun gak boleh sentuh. Tunggu ambulans datang. Jangan sampai mati di sini dong. Tunggu ambulans. Kalau gitu, beneran tamat deh. Minggir. Gue anak kedokteran. Bangun, bangun. Bisa denger suara gue nggak? Jantung nggak berdetak, nadi nggak terasa. Dada nggak naik turun. Napas dan detak jantung berhenti. Harus segera lakukan resusitasi jantung paru. Chen Er. Gue bisa bantu apa? Gue tekan dada 30 kali. Lo bantu gue dengan napas buatan. Tiup 2 kali. Oke. Gaspol. Ada hasilnya. Pembuluh darah mulai berdenyut. Chen Er. Sudah ada. Jantung dan napas kembali. Sudah pulih. Pengumuman ujian praktik pemula. Dapat nilai terima kasih C1.
Akhirnya berhasil nyelamatin juga. Ya, gitu aja udah selesai. Nilai terima kasih ini gunanya apa sih? Tingkat evolusi sistem ini apaan lagi sih? Sistem ini. Capek banget. Hati gue juga capek. Semua fitur canggih. Tapi gue nggak mampu beli. Sistem ini kayaknya cuma buat ngerjain gue deh. Kalau punya semua ini. Tadi waktu panggil bantuan gak bakal segitunya. Gue butuh poin. Banyak poin. Chen R. Ngapain bengong? Ayo jalan. Ajak teman sekamar lainnya juga. Kita konval bareng. Ayah angkat traktir. Jalan. Bener juga. Perut kenyang, tenaga pun datang. Ngumpulin poin. Buat hibur hati Chen R yang lagi down. Malam ini makan-makan bebas. Gue yang traktir. Ayah angkat emang murah hati. Bro, mau makan apa nih? Kambing sama sapi di tempat kita. Cuma 2001 tusuk. Dijamin enak. 2000. Daging kambing segar di pasar aja 30.000 sekilo. 500 gram. Pesan 100 tusuk. Ini dia. Semua nama masuk daftar merah. Om-om yang cuma minum tanpa makan daging. Warnanya kuning. Pasangan yang makan daging. Langsung jadi merah dalam sekejap. Yang gak makan juga gak kenapa-kenapa. Begitu makan, langsung keluar darah. Bro ganteng. Tusukan kalian udah jadi. Ayo, makan selagi hangat. Lapar banget, bro. Gue cobain duluan buat semua. Ya, daging ini sebenarnya daging apa sih? Jalankan analisis mendalam. Diagnosis. Terdeteksi fatal. Anak nakal. Lo lagi cari masalah ya? Mahasiswa zaman sekarang kok kayak gini sih? Kalau mau makan gratis, jangan rusak usaha orang juga dong. Daging ini bermasalah. Semua, jangan makan dulu. Kalau dimakan bisa bikin orang meninggal. Lo, ngomong kosong. Gue udah jualan di sini 5 tahun. Nak, tahu nggak bikin fitnah itu melanggar hukum? Ganti rugi. Bos, bisa dibicarakan baik-baik. Jangan sentuh saudara gue. Otak dia memang suka belak-belakan. Tapi dia nggak pernah nipu orang. Ayo, semua lihat sini. Mahasiswa mukulin orang. Nih, ganti rugi. Lo mau ngemplang ya? Ini udah keterlaluan banget, deh. Sampai main tangan segala. Udah, sudahi saja. Semua orang juga pada lihat, kok. Nggak boleh pergi. Mati pun nggak mati-mati. Kakak besar. Lo kalau melirik gitu, ada aura tersendiri ya. Terlalu jujur, deh. Astaga. Apa-apaan ini? Bikin mual banget. Sekarang, masih ada yang mikir gue ngemplang. Gak peduli gue siapa. Kalau udah jatuh, ya udah selesai. Cegat dia. Dia lagi ngancurin bukti. Oke. Ada yang dibunuh. Jujur dikit, dong. Cek dulu, sebelum itu jangan coba-coba pergi. Barusan lo perhatiin dagingnya, bisa analisa komposisinya nggak? Kalau gitu, perhatiin orangnya juga dong. Harusnya juga bisa analisa penyebab penyakitnya. Pelan-pelan. Sampai ke Sungai Kuning pun, gue nggak bakal nyerah. Sudah jelas kelihatan.
Tapi ini belum sampai membahayakan nyawa. Yang membahayakan nyawa itu gusi berdarah. Kulit tiba-tiba muncul bintik ungu. Fungsi pembekuan darahnya benar-benar kolaps. Ini gejala klasik keracunan warfarin. Kucing dan bebek yang lo pakai buat tes itu. Takutnya semua diracun tikus juga. Jual daging palsu itu penipuan. Jual daging beracun. Itu membahayakan nyawa. Kalau dia nggak banting meja tadi, kita juga tamat. Akhirnya selesai juga. Kasus keracunan massal warfarin. Debu. Keren banget. Tadi tatapan lo itu, serem juga. Gue sampai takut, lo. Pemberitahuan dari ruang wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hindu. Mohon Anda bersiap jam 9 besok pagi. Soal baju ungu itu. Kalau bisa diselesaikan dengan baik, mantap banget. Belum tumbuh dewasa juga, ya. Daging matang tapi masih merah semua. Itu bukan daging segar. Itu keracunan, bro. Daging asli kalau dipanggang matang. Itu garam nitrit warna abu-abu. Walaupun daging sapi. Tapi aman. Jadi, demi keselamatan, kalau lihat daging merah, langsung kabur aja. Inilah aula kedokteran nomor 1 di seluruh negeri. Rumah Sakit Kyoto. 380 poin. Pas banget di garis kelulusan. Baru inget sekarang. Lo tuh yang gak nulis soal terakhir itu, kan? Cuma orang jenius yang bisa pingsan di ruang ujian. Deh. Bener-bener lolos ke tahap berikutnya cuma gara-gara hoki. Nasib lo emang kuat, bro. Sayang banget, ya. Nilai lo yang ranking dari bawah gitu. Dosen mana yang berani nerima? Coba. Jujur aja nih. Itu sama aja nunggu pengumuman remedial. Lihat aja dosen mana yang masih kekurangan anak bimbingan. Siapa tahu lo dapat kuota tambahan. Dewa belajar banget, nih. Si jenius yang hampir dapat nilai sempurna di praktik. Dasar-dasar liming, 99. Praktik lapangan, 10. Bukan ini dewa tidur yang pingsan di ujian, ya. Soal terakhir nggak dikerjain. Tapi masih bisa lolos ke tahap berikutnya, lo. Hoki lo emang gak main-main. Tapi dengan nilai dan kondisi lo kayak gitu. Dosen mana yang berani nerima mahasiswa dengan riwayat penyakit? Lo kesini bener-bener buat minta sekolah, ya. Mending lo pindah ke dosen yang gak ada yang mau, deh. Hoki itu juga bagian dari kemampuan, bro. Tapi praktik lo pasti gak sedikit, kan? Mbak Kinyan. Lama gak ketemu. Saya, Kok. Minggir dulu, ya. Ngehalangin jalan, nih. Wah, rame juga. Lihat orang sok keren di depan cewek cakep, makan hati juga seru. Ini kamar yang gue booking online. Kamarnya udah nggak ada. Sistemnya lagi error. Mau upgrade kamar, tambah 100.000. Atau lo cari penginapan lain aja. Nggak ada kamar. Kasih gue 1 kamar, dong. Harganya jadi 2 kali lipat. Baik, Pak. Sebenarnya masih ada 1 kamar lagi. Kok? Akan segera kami proses untuk Anda. Tapi tetap harus urut sesuai antrian. Ya. Musim ujian, kamar emang cepat penuh. Naik harga dadakan itu wajar. Kok? Gak punya duit? Tidur di trotoar aja, bro. Kamar ini sekarang udah gak bisa ditempati sama dia. Lo ngomong apa, sih? Yang gak punya duit, buruan cabut. 3, 2, 1. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Kyoto. Langsung minggir semua. Napasnya lemah. Kemungkinan henti jantung. Harus segera lakukan resusitasi jantung paru. Tahan tangan. Lo mau ngebunuh orang? Ya. Lo ngerti apa, sih? Gak lihat pasiennya udah istirahat. 4 menit emas, lo bisa tanggung jawab nggak? Kalau lo terusin. Bukan cuma dia nggak sadar. Tapi juga makin parah kondisinya. Minggir dulu. Lo kira ini lagi ngasuh bocah? Apa? Ini situasi gawat darurat, bro.
3, 2. Beneran selamat, nih. Susah bedain hipoglikemia sama henti jantung. Ya, ini nih, level juara kelas yang suka meremehkan orang. Nilai teori doang, gunanya apa? Praktik klinis. Sampai nggak jelas liatnya. Mbak kecil, sistemnya udah bener lagi. Belum. Ini kartu kamar Anda. Selamat menempati kamar baru. Semoga betah. Tahun segini, ya, pengen punya rumah sendiri. Harus punya skill tambahan juga. Lumayan menarik juga sih. Ini yang ranking terendah itu, kan? Hipoglikemia juga bisa bikin orang jadi kacau. Otak udah kelaparan, matanya kayak ayam lapar. Bahkan diri sendiri aja udah gede. Satu permen aja bisa nyelamatin nyawa. Jangan anggap zombie kelaparan itu gangguan jiwa. Debu doang. Gue udah tahu lo jago. Soal terakhir malah nggak sempat nulis. Tapi masih bisa masuk tahap seleksi ulang. Ini pasti takdir, deh. Lo mau gue mati? Ya. Mau warisin bunga gue? Nih. Gue di area A. Lo di area B. Dengar-dengar penguji utama di area B. Katanya udah terkenal banget. Gayanya kayak hantu galau, lo. Jangan sedih. Gue lihat si gue itu. Si tukang sop juga di area B. Bantuin gue buat ngalahin dia. Ya. Habis ujian, ayah angkat traktir lo minum sampai habis. Tenang aja. Sekali makan hotpot, nggak bakal lupa. Nona Jiang. Kakek minta Anda jaga kesehatan, jangan sampai kedinginan. Seleksi ulang itu cuma formalitas aja. Kasih tahu dia. Gue bukan datang cuma buat formalitas. Nilai gue. Gue sendiri yang usahain. Kalau Anda sibuk, kami tunggu Anda di ruang tamu. Kelihatan gak? Itu bunga sekolah dari Gunung Es. Cucu perempuannya Jiang Taido. Keluarga dokter ternama. Gak tahu ayah angkat. Apa kayak latar belakang aja? Udah pergi. Habis ujian, langsung hubungi. Gue sih gaya barat. Gue tahu kalian semua itu. Anak-anak unggulan sekolah. Belajar juga pada jago. Tapi kenapa kalian masuk rumah sakit, bukan perpustakaan? Bukan ke perpustakaan, lo. Jadi, tahun ini seleksi ulang diubah. Gak pakai model simulasi. Langsung ujian dengan pasien asli. Jadi, tahun ini seleksi ulang diubah. Gak pakai model simulasi. Langsung ujian dengan pasien asli. Kita bakal mulai dari IGD dan poliklinik. Kasus nyata bakal diacak masuk. Peserta nomor 1. Gu Xinyue. Silakan naik ke panggung. Selamat siang, Pak Guru. Saya Gu Xinyue. Tekanan di vena bagian bawah kanan menurun. Nyeri pinggang menurun. Perut kembung. Impotensi tipe androgenik. Impotensi tipe androgenik pada otot gluteus. Tanda fisik khas. Laporan. Diagnosis, apendisitis akut supuratif. Disarankan operasi segera. Prosedur sesuai standar. Diagnosis akurat. Waktu pengerjaan, 14,15 detik. Nilai sempurna. Selanjutnya, Lu Chen. Tolong, selamatkan nyawa. Kasihan banget anak ini. Takutnya perforasi usus, nih. Lihat, kayak film thriller garis tipis. Ini pasti sakit banget. Cukur rambut. Bersihkan. Tingkat kesehatan, 90%. Gak ada masalah apa-apa kok. Lu Chen. Masih ada 10 detik terakhir. Dia lagi teriak minta tolong. Lo masih ngapain di situ? Diagnosis lo apa? Masih satu pasien lagi. Lapor ke dosen. Lapor ke dosen. Dia cuma pura-pura. Pura-pura doang. Lu Chen. Lo otaknya nggak panas, kan? Lo nggak lihat mukanya pucat banget. Keringatnya sampai banjir gitu. Ini tampilan khas peritonitis akut. Lo bahkan belum periksa pasiennya. Orang ini kayaknya udah gila deh. Demi pamer aja.
Sampai lupa sama etika kedokteran. Lu Chen, kedokteran itu ilmu yang serius. Bukan panggung buat lo pamer gaya. Kesempatan terakhir. Kalau lo mau acting, gue temenin lo acting. Ususnya udah bocor parah. Harus segera operasi perut. Sayang banget. Hari ini gue nggak bawa anestesi. Kalau langsung potong begini, bakal sakit banget. Tahan sedikit ya. Jangan tusuk daging gue dong. Pengamatan lo jempolan. Ini adalah orang yang sengaja kami undang. Dari grup teater sebagai aktor. Semua rasa sakit yang dia tunjukkan barusan. Itu semua acting. Pasien perut akut yang beneran. Karena sakitnya, malah nggak bisa gerak. Nggak mungkin langsung lompat turun dari ranjang. Lincah banget kayak nggak kenapa-kenapa. Gu Xinyue. Kamu terlalu bergantung sama buku. Malah lupa praktek langsung. Langkah pertama adalah mendengarkan. Coba aja dulu. Kadang-kadang, insting lebih akurat daripada alat. Sebenarnya, yang paling gue andalkan itu sistem. Huren. Ruang IGD penuh sesak, nggak bisa masuk lagi. Pasien ini saturasi oksigennya naik turun parah. Cuma Anda yang punya ventilator sekarang. Astaga. Cepat dorong ke sini. Semua peserta ujian keluar dulu. Semua ini latihan. Siapkan alat intubasi. Kali ini beneran. Masalah beneran datang nih. Edema paru bilateral dan asites. Kasus gawat darurat, dicurigai sirosis. Gagal jantung kiri akut. Gak perlu ditangani di sini. Dari tim medis perang, dorong ke sini. Saluran listrik dan impuls saraf. Ngapain bengong di situ? Kalau mau jadi dokter, sini bantuin. Itu siapa? Gak suka biaya konsultasi. Suruh orang lain cari dokter. Cepat. Mulai. Gagal vena pulmonalis bilateral. Bagian ini. Gangguan ritme jantung periodik. Asites berat. Yang Zuren. Kasus gawat darurat klasik. Ini akibat pneumonia berat. Gagal jantung kiri akut. Efusi pleuranya parah banget. Harus segera lakukan suktion kuat. Dorong diuresis. Vasodilator. Dorong tabung suktion ke tempatnya. Oke. Perawat. Siapkan suktion tabung 0,4 ml. Dorong lewat vena. Diuresis cepat 20 ml. Tiup ke bawah, pasti beres. Nadinya bakal turun kok. Suntikan ini. Itu keracunan hipokalemia berat. Lu Chen. Lo ngapain? Ini obat suktion kuat. Lo ngerti nggak sih? Yang Zuren. Kata Gu, ini gagal jantung. Harus diuresis. Harus suktion kuat. Tapi coba lihat dulu. Ada isi nggak di kantong urinnya? Gagal jantung bisa bikin urin sedikit. Tapi nggak mungkin sampai nggak keluar setetes pun. Ini anuria. Artinya ginjalnya benar-benar udah nggak berfungsi. Bukti kuat. Ginjalnya udah mati. Obat suktion kuat yang lo masukin tadi lewat mana? Semua tertinggal di tubuhnya. Mau ngeracunin dia? Ya. Masih nggak percaya? Coba pakai hidung lo sendiri. Buat pastikan. Obat injeksi. Cabut tabung suktionnya. Cepat. Nilai kritis. Stimulasi 1280. Gak usah dilihat lagi. Lu Chen benar kok. Bulan ini, diagnosis lo secara logika udah nggak bisa dibantah. Tapi lo lupa. Lupa. Langkah pertama dalam anamnesis.
adalah lihat pasiennya. Ingat baik-baik, pasien itu bukan buku pelajaran. Jalur seperti ini cuma buat menghibur. Bahkan gue aja harus deket-deket buat pastikan. Lo lulusan Akademi Anjing Pelacak, ya? Bakat bawaan dari lahir. Bener-bener bakat bawaan dari lahir. Nih, simulasi praktik kali ini. Lo dapat nilai penuh. Gagal ginjal artinya ginjal udah nggak berfungsi. Setetes urin pun nggak bisa keluar. Nggak ada urin, tapi malah bau pesing. Ini sinyal gagal ginjal. Jangan anggap itu gagal jantung. Pasien gagal ginjal dikasih obat jantung kuat. Racun nggak bisa keluar, malah keracunan. Jangan cuma lihat organnya. Batuk bukan berarti pasti gagal jantung. Salah diagnosis bisa bahaya banget. Simulasi penyelamatan kali ini. Penampilan Lu Chen kali ini benar-benar sempurna. Nilai praktik penuh. Pasien yang tadi itu semua berkat kalian. Guru di jalan kedokteran ini. Lu Chen udah ngingetin kita semua. Lebih baik nggak jawab daripada jawab ngawur. Jumlah diagnosis darurat master. Pas banget ganti giliran. Sakit banget, rasanya mau mati. Kayak ada yang mau ngerobek gue. Dada sakit? Cepat. Pasang monitor. Ambil darah, cek albumin. EKG-nya datang. Lihat. Yang Zuren. Ini adalah infark miokard akut. Sirkulasi tertutup sempurna. Perubahan morfologi tubuh. Harus segera perkuat jantung. Berikan diuretik. Dorong otot kandung kemih agar berfungsi baik. Lu Chen. Kali ini gak ada bau urin buat lo cium. Santai aja. Lu Chen satu-satunya jalan keluar. Lo berani bilang dia pura-pura. Lu Chen, ini benar-benar pukulan telak. Ini adalah momen kompresi. Kalau ini memang benar. Cepat, dorong obatnya. Gak ada waktu lagi. Lu Chen, 你疯了吗？你在杀人！梁主任，这一针下去，他会死。Sudah nggak sempat lagi. Serat keluar. Kontrol saluran kemih. Tarik ke hitam selamanya. Mau jadi sorotan? Ya silakan saja. Jangan ganggu penanganan darurat. Yang penting nyawa orang. Lo udah main, kan? Raba nadi dia. Bandingkan dengan kedua tangan sambil meraba. Cepat. Udah di ujung maut masih ngeyel aja. Gue bakal bikin lo mati dengan paham. Apa kurang tenaga? Terlalu cepat. Kepala bagian yang sudah bilang. Tarik ke hitam. Kasih dia waktu 5 menit untuk CT scan. Ini buku jaminan tulisan tangan gue sendiri. Lu Chen. Kalau dia salah, gue akan mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Dan gue akan tanggung semua konsekuensinya. Tapi kalau kalian yang salah, kalian harus bayar 1 menit untuk dia. Gak bisa. Gue akan tarik tim mundur. Untuk semua dukungan penelitian di lab Anda. Profesor Yang. Anda berani bertaruh. 这是我的亲笔担保书。陆晨，如果他错了，我将青燕主动退学，并承担一切后果。但如果是你们错了，你们就欠他一条命。我会让集团撤回对您科室所有的科研赞助。梁教授，您赌得起吗？ Kasih gue jalan.
Suruh orang ke dinding untuk rebut zona penyelamatan. 放开陆晨，催病人去隔壁抢救区。 Udah cukup, kan? 够了吧？ Sekarang giliran gue. Ayo kita lihat. Cepat. Jangan panik. Lo tutup mulut dulu. Nggak boleh, kepala bagian yang bakal habis ini. 杨主任就完了。 Kepala bagian yang, hasil CT-nya sudah keluar. 杨主任 ，CT 结果出来了。 Bukan perubahan jenis kelamin, ini adalah lapisan kompresi vena susu. Tadi kita hampir masukkan dia ke ICU. Siklus jantung berhenti, perfusi miokard menyebar. Kepala bagian yang, gimana ini? Mesin USG sudah diambil. Nggak bisa diselamatkan, nggak ada USG pembimbing. Dalam 10 menit pasti meninggal. Langit ngasih gue sistem ini. Gue nggak bisa lihat orang mati tanpa nolong. Meski cuma ada 1% darah. Itu tetap jadi satu-satunya harapan keluarga. Ming Chuan, minggir, tahan tangannya, dia bakal tusuk jantungnya. Sudah nggak sempat, tapi datanya sangat jelas. Gue bisa lihat jalur paling aman. Host memilih paket tusuk jantung level master. Konfirmasi penggunaan, terima kasih atas pembeliannya. Konfirmasi, cepat. 住手！ 就是现在，收缩器。 Denyut jantungnya harusnya sudah kembali. Nadi hilang, tapi jiwanya kembali. Tidak ada tanda gesekan membran perikardium. Ming Chuan, lo benar-benar berhasil hindari semua pembuluh penting. Secara statistik, ini hampir pasti kematian. Lo pasti bohong, Lu Chen, lo pasti ngibul. Lo cuma lagi hoki. Sudut jarum ini benar-benar presisi. Meleset 5 derajat aja, pasti ada masalah besar. Ini bukan keberuntungan, ini benar-benar nekat. Lo emang gila. Tapi kerjanya keren banget. 干得漂亮。 Ekstrusi aktif tambahan, itu adalah robekan membran endotel pembuluh darah. Kalau sekarang dilakukan drainase, darah akan lebih terserap. Aliran makin cepat, langsung menembus membran luar pembuluh darah. Pasien dalam kondisi kritis, nyaris kehilangan nyawa dalam sekejap. Saat ini, diagnosis penyakit ini sudah mencatat skor 1000 indikator. Kembali lakukan anamnesis. Memang ada batas waktu. Tapi untuk kasus rumit dan sulit seperti ini, 3 menit saja sudah cukup bikin kita ngos-ngosan setengah mati. Tidak ada kontraindikasi. Siapa di antara kalian yang mahasiswa bernama Lu Chen? Pak Yo, kenapa kalian bisa sampai di sini? Barusan situasinya darurat, jadi harus ada penanganan khusus. Pak Yang, menolong orang itu bukan pelanggaran yang harus dihukum, kan? Kami sudah mendapat laporan identitas resmi. Mahasiswa Lu Chen diduga melakukan tindakan medis di luar kewenangan. Ayo ikut kami sebentar. Lu Chen,
Gue juga pengen bela lo. Tapi aturan tetap aturan, bro. Gue juga nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau menolong orang itu dianggap dosa. Ya sudahlah, hidup ini juga nggak usah dijalani. Ayo, kita bela diri. Tindak tegas, jangan kasih ampun sama sekali. Betul, dia orangnya. Nekat banget nyalinya. Chen Er. Gue habis selesai ujian langsung dengar soal lo. Sebenarnya gimana kejadiannya? Mereka yang pakai jas hitam itu ngapain sih? Udah nggak ada urusan lagi di sini. Yang nggak berkepentingan silakan keluar. Saya penjamin dia. Dan juga saksi pertama di tempat kejadian. Saya berhak hadir dalam sidang. Yowei, kali ini bro lo bener-bener kena masalah besar. Gue juga mau jadi saksi. Mudah-mudahan bisa bantu dia dapat pembelaan. Ngomong kosong. Chen Er nyelamatin orang, apa salahnya coba? Gue nggak akan pergi. Gue juga ikut. Kalau mau dengar, silakan berdiri di pinggir. Jangan berisik, bawa keluar kalau ribut. Lo tahu nggak satu jarum suntik itu? Kalau meleset 0,1 mm saja. Artinya apa coba? Artinya, nama baik rumah sakit Kyoto yang sudah ratusan tahun bisa hancur. Itu sama aja kayak semuanya harus siap nganterin lo ke pemakaman. Dan itu artinya nyawa pasien nggak tertolong. Kamu. Para pimpinan sekalian. Tindakan Lu Chen memang demi menolong pasien. Niat awalnya mulia. Tapi kalau dia nggak diproses, bagi mereka yang ujian taat aturan, mahasiswa yang terlalu takut melanggar garis sedikit saja, apa itu nggak terlalu nggak adil? Kalau semua orang meniru dia, nanti rumah sakit masih mau punya aturan. Gue ngomong benar. Aturan itu memang nggak boleh dilanggar. Tapi aturan itu kan mati. Sedangkan manusia itu hidup. Lu Chen. Memang dia melakukannya demi menolong pasien. Niat awalnya baik. Tapi, kalau semua orang ikutin dia, apa peraturan rumah sakit masih mau dipatuhi? Gue ngomong benar. Aturan itu nggak boleh diacak-acak. Aturan itu mati. Manusia itu hidup. Menurut pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, demi melindungi nyawa diri sendiri maupun orang lain, harta benda dan hak-hak lain pun turut dilindungi. Dalam bahaya yang sedang berlangsung, tindakan darurat tidak bisa disalahkan secara hukum. Tidak ada pertanggungjawaban pidana. Saat pasien henti jantung dan semua alat tidak berfungsi, menolong nyawa orang adalah aturan terbesar. Kalau nggak nolong, nah, itu baru mencederai nama dokter sebagai profesi. Itu pengkhianatan terbesar. Nona kecil, ini rumah sakit, bukan pengadilan. Saya juga sangat menyayangkan. Meskipun pada akhirnya kita berhasil selamatkan pasien. Tapi operasi itu bukan main-main. Fakultas Kedokteran Universitas Kyoto. Tidak perlu penjudi di sini. Batalkan nilai ujian ulang Lu Chen. Seluruh departemen akan mengumumkan evaluasi secara terbuka. Tidak akan pernah dipakai lagi. Kalau niat tulus menolong orang pun tetap ditempeli label penjudi. Maka jadi dokter seperti itu, gue juga ogah. Jubah putih ini, kalian bisa lepas dari badan. Tapi di hati gue, lo nggak akan pernah bisa lepasin itu. Lu Chen. Bagus banget omongannya. Jubah putih di dalam hati. Nggak ada yang bisa benar-benar melepasnya. Jiang Lao, bagaimana Anda bisa turun gunung kali ini? Saya penasaran, siapa yang punya aura sebesar ini? Mau menghabisi generasi penerus yang diincar Jiang Zongjing. Kalau begitu saya nggak akan turun gunung lagi. Tulang punggung rumah sakit Kyoto bakal dipatahkan sama kalian para senior tua ini. Sudah patah total. Pak Sang, saya lihat buku yang kamu baca ini. Kayaknya racunnya sudah sampai ke perut anjing. Jiang Lao, ini maksud Anda apa? Kamu masih ingat? Apa itu PEA? Itu adalah tamponade jantung akut. Sinyal terakhir sebelum kematian mendadak yang manis dan dingin. Begitu muncul, harus segera turunkan tekanan.
Di saat kayak gini, lo masih mau bahas prosedur sama gue. Bahasannya udah level dewa. Lo mau pasiennya langsung masuk kamar mayat, ya? Jiang Lao, menurut saya, Anda memang akhir-akhir ini terlalu capek. Bahkan prinsip dasar penanganan kegawat daruratan. Sudah nggak ingat lagi. Itu tanda awal penurunan daya ingat. Beban berat dari panitia ujian. Anda istirahat saja dulu. Saya akan atur orang untuk antar Anda ke panti rehabilitasi. Istirahat yang baik setengah tahun. Buat menebus semua tekanan yang Anda alami. Acara pemilihan dosen hari ini. Saya kasih kamu hak memilih tanpa batas. Seluruh dosen pembimbing fakultas. Siapa yang kamu incar? Langsung pilih saja. Siapa yang berani nolak kamu? Suruh dia datang ke saya. Lihat, betapa canggihnya rancangan prosedur operasi ini. Iya, benar. Gak nyangka kasus gawat darurat bisa ditangani kayak gini. Tanpa pedang pusaka dari Jiang Lao. Semua ini ada di genggaman. Lu Chen, sini ke tempat gue. Gue bantu lo submitsa. Lu Chen, ke bagian bedah. Saya membesarkan kamu seperti anak sendiri. Di sini, teknik operasi kita nomor 1 di dunia. Kamu adalah bibit unggul yang saya cari setengah tahun. Jangan sok aneh, ikut aja sama saya. Mulai sekarang, seluruh dunia bedah ini milikmu. Dengar nggak? Jangan kabur. Pemeriksaan mendalam. Materi pembelajaran peringatan. Konsep tantangan bagi mahasiswa. Master PWA ahli manipulasi psikologis. Tekanan kerja yang menindas. Peringatan. Cuma mau cari layanan gratis buat nulis kasus. Terima kasih, Tuan. Muka tembok, nggak tahu malu. Orang sombong yang jatuh miskin. Cepat atau lambat bakal jatuh juga. Li. Pak Guru Li. Saya 10 tahun lebih tua. Saya pernah submit 2 SA. Mahasiswa kedokteran harus pakai jas pelindung 15 kg sebelum masuk ruang operasi. Rata-rata setiap hari jaga di stasiun 12 jam. Habis operasi masih harus nulis laporan kasus sampai tengah malam. Dengan badan sekecil lo ini. Kira-kira kuat bertahan berapa hari? Gue bisa coba. Kok? Pelan-pelan aja, biar adaptasi dulu. Meja operasi gue bukan tempat lo buat coba-coba salah, ya? Selanjutnya. Li. Intervensi pembuluh darah koroner dengan stent. Material khusus, interaksi absolut. Simulasi praktik ketat. Kontraktor menyempit. Dilator kembali normal. Dosen gak boleh lepas pengawasan. Ini jembatan arteri koroner. Lihat suara bisingnya. Kontraktor, pembuluh darahnya mati karena tertarik otot jantung. Dilator, aliran darahnya kembali normal. Kalau saat ini lo lepas penyangga, kelelahan logam bisa bikin pembuluh darah robek. Itu namanya insiden medis. Pasien ini cuma butuh minum beta bloker. Benar. Operasinya terlalu melelahkan. Nyaris aja bikin bias berpikir kebiasaan. Penglihatan lo lumayan juga. Pantes aja kakek Jiang kasih lo hak istimewa. Tapi gue kasih tahu dulu di awal, ya. Jadi murid gue nggak ada liburan. Nggak ada yang namanya kehormatan. HP nyala 24 jam, siap dipanggil kapan aja. Berani coba nggak? Deal. Bagus banget. Senin depan jam 8 pagi. Laporan pengelolaan kasus di bagian kardiologi. Ini hari-hari terakhir lo yang bisa santai. Hari-hari bisa tidur nyenyak udah mau habis. Nikmatin baik-baik, ya. Mau masuk neraka dunia? Nih, pas banget sama yang gue mau. Terima kasih pada orang itu. Kalau langit runtuh, kakek tua yang bakal pasang badan buat lo. Jadi murid gue nggak ada liburan. Nggak ada yang namanya kehormatan. Berani coba nggak? Dosen Li. Gue nggak takut masuk neraka dunia. Halo para dosen. Saya Lu Chen, murid dari dosen Li Yao. Datang melapor. Udah,
Gak usah dicari lagi. Dosen Li pagi-pagi udah masuk ke bagian pengelolaan kasus. Pergi operasi. Gak sempat jagain anak. Ada orang besar yang dijamin sama kakek Jiang. Dosen Li serahin lo ke gue buat diatur. Dosen Li serahin lo ke gue buat diatur. Kata-kata dosen Li berat juga. Ya. Tolong banyak kasih masukan. Masukan. Masukan kayaknya nggak nyambung. Deh. Tapi di bagian kardiologi kita nggak pelihara orang malas. Itu laci udah numpuk 3 tahun. 800 rekam medis. Lu Chen. Akhirnya lo balik juga. Apa? Dosen Lin. Mahasiswa S2 harusnya masuk ke manajemen bangsal. Rangkuman rekam medis ini benar-benar buang-buang waktu. Kalau dosen Li tahu nanti. Jadi, sekarang di bangsal, gue yang pegang kendali. Kapan selesai semua ini? Kapan bisa ketemu pasien lagi? Lin Cui. Ikutin aja kata dosen Lin. Si iblis Chen gak ada di sini. Dosen Lin mau nunjukin wibawa. Kalau mau beres, ya beresin aja. Anggap aja buat nambah pengalaman. Katanya sih, hati lo udah lelah. Tidak bisa pindah ke CCU. Terlalu mahal. Kita rawat saja di ruang perawatan biasa. Tahan dulu ya. Gagal jantung. Nadinya sudah melonjak ke 85. Gagal jantung akut. Gagal jantung. Gagal jantung. Gagal jantung. Sakit. Gagal jantung. Sakit. Aku nggak bisa bernapas. Urusan ini terlalu rumit. Sama sekali nggak kelihatan jelas. Siapkan alat intubasi. Panggil dokter anestesi. Keluarga pasien menolak masuk ruang istirahat. Biaya lanjutan setelah intubasi. Mereka nggak sanggup bayar. Jadi kita cuma diam saja lihat dia meninggal. Tunggu dokter anestesi datang. Mayatnya sudah dingin. Kondisinya kritis. Tapi kalau trombusnya diangkat, dia masih bisa selamat. Minggir. Kita harus segera intubasi. Lu Chen, lo gila ya? Lihat baik-baik dengan mata lebar. Itu bekuan darah. Bisa saja dia mati karena sumbatan di saluran napas. Sedalam ini. Posisinya nggak kelihatan jelas. Bagaimana cara menyedotnya? Tetap saja nggak bisa tersedot. Nggak bisa? Deh. Lin Zuren. Posisinya di sisi kanan tubuh. Beri ke saya. Lu Chen, lo belum punya pengalaman. Cederakan membran trakea. Itu sudah masuk kategori insiden medis. Tapi sudah nggak sempat lagi. Perawat Liu, tolong nyalakan lampunya. Lu Chen. Lo belum punya pengalaman. Kunci inti benda asing. Posisinya di sisi kanan tubuh. Perawat Liu, tolong nyalakan lampunya. Perawat Liu, perbesar daya hisap alat Suktion. Terima kasih, dokter hebat. Dokter Dewa, nih. Lin Zuren. Darahnya mulai tersedot keluar.
Apakah Anda masih ingin lanjutkan intubasi? Kalau sudah nggak apa-apa, lanjutkan observasi di ruang perawatan saja. Tes kunci selesai. Bersihkan bekuan darah tersembunyi. Barusan nggak kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Tekniknya stabil banget. Aku sampai nggak berani berkedip. Lu Chen. Tadi tangannya stabil banget. Tadi wajah Lin Zuren sampai pucat. Sekarang dia benar-benar nggak punya alasan. Biar kamu urus semua riwayat penyakitnya. Baru turun panggung sudah dengar ada yang asal sedot di ruang perawatan. Nyalinya gede juga. Kepala bagian. Lu Chen tadi abaikan instruksi atasan. Bertindak sendiri. Ini juga karena lagi hoki. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Bisa rebut pasien dari tangan malaikat maut. Itu baru namanya profesional. Tapi Lin Zuren juga hebat. Sebagai wakil kepala bagian. Sumbatan di saluran napas dan gagal jantung sekaligus. Gue juga nggak ngerti apa-apa. Lu Chen. Mulai hari ini, lo resmi dilarang keluar asrama. Ikut gue cek kamar. Terima kasih, Pak Guru. Rambut uban si kakek tua. Tenggorokannya bunyi terus. Mungkin ada sumbatan di saluran napas. Efek obat jantungnya sudah menurun. Obat pengganti itu cuma formalitas doang. Keracunan saluran napas, jangan tunggu hasil pemeriksaan. Kalau salah langkah, bisa nyawa melayang. Cepat ambil sampel racunnya. Kalau saturasi oksigen naik, masih bisa diselamatkan. Halo, para dosen. Mahasiswa Pascasarjana Gu Xinyue sudah lapor hadir sebelumnya. Lu Chen. Gue dengar gara-gara rebutan kuota. Ya. Kepala bagian Lin hukum lo, suruh bersin semuanya. Riwayat penyakit 3 tahun lalu. Riwayat medis. Itu kejadian beberapa hari yang lalu. Gu Xinyue, tutup mulut dulu. Lo nggak lihat apa yang dia pegang di tangan? Itu riwayat medis utama? Ya. Riwayat medis utama. Mana mungkin sih? Bukannya dia lagi masa ujian? Ya. Hasil gas darah kakek Si semalam sudah dicek ulang. Analisisnya oke juga. Lu Chen, lo jangan cuma fokus satu pasien doang. Mulai hari ini, semua pasien di kelompok ini. Lo ikutin gue terus. Kalian berdua baru aja datang, kan? Banyak-banyak belajar dari Lu Chen. Walaupun dia datang 3 hari lebih awal dari kalian. Tapi pengalaman klinisnya. Menurut gue, dia udah punya pengalaman 3 tahun lebih banyak dari kalian. Iya, itu Pali. Lagu Hati 8 Nada. Pasien gawat darurat masuk. Seorang anak perempuan umur 10 tahun. Diduga miokarditis akut. Kondisinya kritis banget. Semua siap-siap resusitasi. EKG menunjukkan iskemia miokard. Tapi dia baru 10 tahun. Nyeri dada selama sebulan di waktu puncak. Ini benar-benar nggak biasa, sih. 10 tahun. Menurut gue, ini kayak penyakit langka. Atau mungkin artritis Takayasu, menumpuk di arteri utama. Setuju. Tangani dulu kerusakan miokard akibat penyakit langka. Siapkan aspirin dan clopidogrel. Ini bukan penyakit langka. Juga bukan vaskulitis. Lagi-lagi lo, ya, saat hidup dan mati dipertaruhkan. Lo masih sempat gaya-gayaan segala. Nilai kritis baru keluar dari lab. Troponin melonjak puluhan kali lipat. Ini beneran infark miokard akut. 10 tahun. Ini jarang banget, sumpah. Lu Chen, penilaian lo tepat banget. Ini adalah santoma di otot bahu. Lihat juga di tepi kornea. Busur kornea. Biasanya cuma ada pada orang tua. Akhir-akhir ini, anaknya kalau jalan suka ngeluh kakinya pegal nggak. Kalau istirahat sebentar, bisa jalan lagi.
Betul, betul. Dia sering bilang kakinya pegal. Gue kira itu cuma nyeri pertumbuhan. Atau mungkin dia cuma males aja. Gak mau ikut pelajaran olahraga. Itu bukan nyeri pertumbuhan. Itu hiperlipidemia tipe tipis. Karena pembuluh darah di tungkai juga tersumbat. Santoma di otot bahu. Busur kornea. Tipe anemia hemolitik. Miokardium nekrosis. Ini penyakit genetik yang sangat langka. Sifat keluarga konsanguinitas. Hiperkolesterolemia familial. Ini penyakit genetik yang sangat langka. Sifat keluarga konsanguinitas. Usus dengan hiperkolesterolemia familial. Penyakit ini bisa menyebabkan penderitanya sejak masa kanak-kanak. Kadar lipid darahnya sangat tinggi. Ini adalah seolah-olah pembuluh darahnya milik kakek umur 80 tahun. Cepat bawa ke ruang kateterisasi. Konfirmasi suara bising. Lu Chen, naik ke panggung bersamaku. Serius? Pembuluh darahnya kayak orang tua umur 80 tahun. Perubahan pembuluh darahnya terlalu parah. Sama sekali nggak bisa pasang stent. Pak Guru, sepertinya hanya bisa lakukan balon angioplasti saja. Stabilkan aliran darah dulu. Penyelamatan harus cepat. Tindakan lanjutan harus benar-benar efektif. Harus dijaga terus. Hiperkolesterolemia familial. Kalau bukan kamu yang menemukan gejala-gejala itu, anak ini mungkin saja akan dianggap kasus sulit yang gak ketahuan sampai terlambat. Lu Chen, kali ini kamu mainnya keren banget. Lu Shidi, kamu luar biasa. Bahkan yang ini pun kamu bisa lihat. Kamu benar-benar buku ajar berjalan, deh. Diagnosis berhasil. Nilai rasa terima kasih naik 1 tingkat. Mendapatkan buku keterampilan. Teknik dasar angiografi. Jangan salah kira nyeri dada itu pasti nyeri tumbuh. Mungkin ini sinyal penyakit langka. Pergelangan tangan, tempurung lutut, dan usus kuningnya ada benjolan. Mata ada lingkaran abu-abu putih. Harus waspada terhadap faktor keluarga. Hiperkolesterolemia familial. Kadar albumin jantung tinggi. Itu bukti kunci terbaru. Lu Shidi. Gadis kecil itu seharusnya sudah nggak ada masalah lagi. Jaga shift selama ini. Istirahat dulu, yuk. Lu Chen, tolong awasi tempat tidur 39. Orang ini tidurnya pulas banget. Barusan aku keliling. Bahkan gak bergerak sama sekali. Anak kedua, coba kamu cek lagi. Jalan pun gak ada suara. Bibi, aku dengar napasnya agak aneh. Mau cek tekanan darah. San Yingwei, bangun dulu. Aku bantu kamu cek tekanan darah. Cek apa lagi? Dia streaming seharian penuh. Baru bisa tidur setelah susah payah. Bibi, dia mungkin pingsan. Kondisinya agak berbahaya. Kamu ngomong ke siapa sih? Anakku pura-pura kuat kayak banteng. Kamu anak muda, ngerti gak sih? Menurutku kamu cuma mau cari gara-gara sama pasien. Keluar sana. Keluarga mana yang ngerti? Coba. Tengah malam malah ribut, pasien jadi nggak bisa tidur. Kalian ganggu pasien, deh. Aku bakal bongkar kalian. Selama ini pun dia nggak bangun-bangun. Kamu nggak ngerasa ada yang aneh, ya?
San Yingwei, bangun. Liu Mei, dorong ranjang ke ambulans, cepat. Pupilnya tidak simetris. Diduga stroke. Cepat cek tekanan darah. Siapkan tabung oksigen dan intubasi. Nggak bisa diukur. Sudah dilaporkan. Tekanan Manset sudah lebih dari 300. Tekanan intrakranialnya terlalu tinggi. Amonia darah 250 mmol. Pembersihan cepat, kadar rendah. Urea 20 mg. Ini bisa bikin orang mati. Dokter membunuh orang. Anak saya waktu masuk ke sini masih sehat-sehat saja. Cuma gara-gara minum obat yang kalian kasih. Baru jadi begini. Saya sudah rekam semuanya. Barusan masih baik-baik saja. Begitu masuk, dia langsung drop. Kalian kasih obat yang salah. Saya akan tuntut kalian sampai bangkrut. Lepaskan tanganmu. Selesai. Sekarang sudah tembus 300 lebih. Masih muda dan kuat. Tidak ada riwayat hipertensi. Meninggal. Masuk rumah sakit cuma minum setengah tablet, langsung lebih dari 300. Influencer macam dia itu. Apa sih yang bisa nurunin tekanan darah? Tekanan darahnya tembus 300 pas tidur. Kakak Liu. Kita beneran bakal kena tuntut, nih. Kecuali dia minum bukan cuma obat dari kita. Selebgram. Akun medsos dia apa? Mau coba tren terbaru ala Eropa Amerika. Minum bubuk kering langsung. 2 kapsul meledak. Tenaga super, kayak ada kekuatan dewa. Malam ini latihan, biar otot dada meledak. Sistem duplikasi. Sudah terekam. Orang di kerumunan. Sudah ketemu. Mau kasih tahu kita. Kita lihat saja siapa yang duluan kalah dan malu. Kakak senior. Gak usah takut. Gak perlu jadi kambing hitam lagi. Akhirnya ketemu juga si biang kerok. Apa? Gila? Ya. Langsung lepas 2 kapsul. Ini MAH cari mati namanya. Sebentar lagi bakal ada penyakit menular baru. Mereka pasti bakal ribut lagi. Nanti kalau sudah waktunya. Biar saya yang ngomong. Lu Chen. Cepat, lihat sini sebentar. Meledak. Volume darah yang keluar terlalu banyak. Struktur garis tengah bergeser. Melebihi 2 cm. Tekanan sudah bikin otak kering. Kipas balik para bintang cinta. Butuh operasi segera. Cepat. Panggil dokter bedah saraf. Keluarga pasien. Inilah yang disebut dokter hebat. Suami saya. Cuma hipertensi, datang buat observasi. Orang sekarang. Hidup dan mati belum pasti. Mereka masih mau lempar tanggung jawab. Keluarga pasien, mohon tenang. Kami sedang berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan. Tolong jangan merekam. Langit biru banget hari ini. Saya nggak kuat lagi. Anak baik-baik. Kalian yang bikin dia jadi begini. Direktur rumah sakit, tolong keluar. Udah cukup ributnya. Memang dia orangnya. Keluarga pasien. Mahasiswa magang ini, kan? Barusan dia doakan suami saya meninggal. Saya akan tuntut kalian. Mau kasih tahu kita? Bisa. Kalau sudah nonton video ini. Kamu masih punya muka buat ngomong, ya? Kalau udah nonton video ini, langsung hajar bubuk protein kering. 2 sendok gede sekaligus. Rasa percaya diri kayak dewa nempel di badan. Kamu masih aja sempat pamer muka, ya? Ini nih. Ini potongan video yang pernah dia rekam sebelumnya. Jangan pura-pura bego deh. Waktu uploadnya itu 30 menit sebelum masuk rumah sakit.
Di dalam makanan yang dia makan itu, ada juga kandungan kopi instan super pekat tanpa air. Sama bahan stimulan misterius yang gak jelas. Sudah dijelaskan di buku peringatan. Larangan keras konsumsi bubuk langsung. Dan maksimal setengah sendok tiap sekali. Tapi dia demi views. Demi viral. Nekat telan 2 sendok penuh sekaligus. Masuk rumah sakit dengan tekanan darah 190. Itu reaksi toksik, keracunan. Barusan tekanan darahnya melonjak sampai 300. Pembuluh darah otaknya sudah meledak, jebol. Ini bukan insiden medis. Ini gara-gara kalian mau cari view doang. Dengan sadar ngelakuin hal bodoh yang gak seharusnya. Ngebut minum sampai mabuk sendiri. Kamu bilang itu obat beracun. Sudah keluar duit banyak buat beli itu. Barang impor dari luar negeri. Gak usah sok-sokan bahas dosis dan toksisitas, itu cuma akal-akalan viral. Dengan metode konsumsinya kayak gitu. Ya jelas itu racun. Pasiennya ada di mana? Mana hasil scan-nya? Suami istri ini pendarahan masif. Stroke-nya udah terjadi. Siapa keluarga San Yingwei? Saya. Anak saya, maksudnya. Kondisinya parah banget. Otaknya hampir kegencet sama darah. Parah. Harus segera operasi, nggak bisa nunggu. Harus diangkat tulang tengkoraknya. Utamain dulu nyelamatin hidupnya. Tapi ada yang perlu saya omongin dulu. Saya harus jujur dari awal. Otak dan livernya udah cukup lama dalam tekanan. Sudah terlalu lama kondisinya kayak begini. Walaupun operasinya lancar. Hasil pemulihan pasca operasi. Kemungkinannya juga tetap nggak bagus. Probabilitasnya. Besar kemungkinan masuk kondisi gangguan kesadaran jangka panjang. Terima kasih, donatur dermawan 200 jempol. Tekanan darah naik lebih dari 300. Mudah banget bikin pembuluh otak pecah. Ukuran pupil mata kiri kanan udah beda. Itu tanda bahaya stroke berat. Kalau stroke nggak segera ditolong, tekanan ke otak dan liver bisa fatal. Dosis tinggi stimulan kayak gitu bisa bikin tekanan darah meledak. Otaknya bisa pendarahan lagi. Aduh. Ada apa? Pasca bedah perut, batuk sampai keluar tulang. Bahkan lebih parah dari tulang pun. Muka gue gelap banget sekarang. Waktu kelas profesi kemarin, gue pegang 3 operasi sesar darurat. 2 kasus pendarahan parah pasca melahirkan. Dan 1 kasus lagi yang lahirannya nyaris jatuh di lorong. Kepala perawat aja bilang, saya pewaris musik klasik generasi Song, loh. Siapa yang satu shift sama gue? Siapa yang tepar bareng gue? Hahaha. Jadi gini ya. Ayo bawa gue ke kuil. Kata orang, kuil itu keramat banget. Kalau enggak, takut gue nggak bisa selamat jadi koas. Seriusan kamu percaya? Demi bahagianya para saudara laki-laki. Tolong banget sama lo. Setengah jam lagi ketemu di bawah ya. Si debu. Cepetan dong. Orang ini nih. Ini simulasi surat pasien, kan? Gak takut sama tikus god juga. Jangan asal ngomong. Lihat deh, dia kayaknya lemes banget. Nilai hidupnya cuma 58. Segitu lemesnya. Masih mau naik gunung pula. Buat apa coba? Napasnya itu, loh. Lihat giginya deh. Itu beneran gigi manusia. Dia takut cahaya. Kena cahaya dikit aja langsung jerit. Ini si vampir,
Ya, aura hantu. Kok bisa ada makhluk kayak gini sih? Cepetan keluar. Jangan sampai dia kabur. Si debu beneran agak serem juga. Ya, masa ia beneran begitu sih? Jangan takut. Cahayanya udah dihalangin. Tutup mulut lo. Dia itu pasien, tahu. Dek, jangan sampai ketipu ya. Orang normal mana ada yang kayak gitu? Itu gigi, itu muka. Jelas-jelas udah kena kutukan. Yang kalian anggap kena kutukan itu. Dalam dunia medis namanya penyakit bupu. Dia bukan takut cahaya. Dia itu sensitif banget sama cahaya. Kalian takut sama giginya. Itu karena gusi menyusut. Itu akibat sakit menahun. Gusinya mundur, akar giginya jadi kelihatan. Kalian gak suka mukanya yang pucat. Itu karena anemia berat. Dia bawa tubuh yang sakit kayak gitu. Tetap berani ambil risiko kena sinar matahari. Tapi masih berusaha datang ke sini dengan tekad kuat. Dia sama kayak kalian. Cuma pengen cari ketenangan, pengen sehat. Kalian sembah Buddha. Tapi malah ngusir pasien tak berdaya kayak monster. Diusir kayak makhluk aneh. Ini yang kalian sebut belas kasih. Ini yang kalian sebut belas kasih. Gue bukan monster. Gue tahu lo cuma sakit. Penyakit kayak gini memang susah disembuhin. Tapi bukan berarti nggak ada harapan. Bisa ke bagian hematologi dulu buat transfusi darah. Atasi anemia dulu. Kalau kondisinya memungkinkan. Sekarang ada transplantasi sel punca darah. Ada peluang buat sembuh total. Meski kedokteran modern belum bisa. Langsung bikin lo berdiri di bawah sinar matahari. Setidaknya bisa bikin lo hidup. Gak sesakit ini lagi. Kakak itu. Kotak ini buat lo. Semoga cepat sembuh, ya. Udah, bubar semuanya, bubar. Belum pernah lihat dokter, ya. Hei, si debu. Hari ini gue bener-bener angkat tangan. Dulu gue pikir hantu itu serem. Baru sadar hari ini. Orang yang gak tahu apa-apa. Hatinya lebih serem dari hantu. Dokter gak cuma nyembuhin penyakit fisik. Kadang-kadang. Juga harus nyembuhin pikiran sempit manusia. Oh iya. Mantra shift malam lo itu. Karena gak ada yang rusak. Kucing shift malam itu. Pasti gara-gara kemampuan gue yang masih cupu. Balik aja deh. Gue mau belajar lagi. Berjuang. Lain kali gue juga bisa langsung nebak dari awal. Penyakit apa ini? Jadi gue bisa nungguin dengan penuh harapan, dong. Makasih banget atas nilainya, jempol 100. Nanti mampir ke mall, lihat-lihat dulu deh. Ada apa ya yang bisa ditukar? Kulit gue jadi gosong kena matahari. Langsung merah, perih, nyeri pula. Mungkin ini penyakit sariawan akut. Gusi mundur, gigi copot satu persatu. Wajahnya jadi pucat banget. Itu gejala khas dari penyakit ini. Ini bukan gara-gara kena kutukan kok. Ini penyakit keturunan karena kekurangan vitamin C dalam tubuh. Cahaya matahari itu racun buat penderitanya. Gue ke kamar mandi dulu, nyari angin. Nanti pas main kartu, jangan lupa panggil gue ya. Oke, jangan kelamaan mandinya. Udah lama gak belanja yang baru. Sistem, buka mall dong. Kelihatannya bagus juga, ya. Sistem. Gue masih punya berapa nilai terima kasih, sih? Masa sih? Sistem, lo ngabisin nilai terima kasih gue ya? Wah, ini sih main curang banget. Ganggu banget sih. Ngapain sih ribet banget bikin beginian? Cuma butuh 50 poin, kok. Buku yang harganya 500 poin gak kebeli. Dapetin hadiah 50 poin aja susah banget ya. Legenda emas. Buku keahlian. Lo beneran serius? Dan lo masih sempet sombong segala. Ada apa sebenarnya? Lo lagi ngeledek gue ya?
Baru terjadi sekali aja. Ini MAH normal. Lanjut lagi. Ayah angkat, apaan nih? Semua aturan udah gue injek-injek, deh. Gue emang sehitam itu. Masih sisa 2 kali kesempatan lagi. Makasih, Huying. Apa? Apa? Akhirnya, legenda emas bakal keluar juga. Buang 50 poin. Dapat 100 poin. Ini sih sudah bisa dibilang balik modal. Tapi yang gue mau itu buku keahlian. Loh, kesempatan terakhir. Kali ini gue nggak percaya. Kesempatan terakhir. Kali ini gue nggak percaya. Pagi, Xiaoyan. Hari ini kelihatan seger banget, ya? Pagi, Dokter Gu. Dari pagi lo udah santai banget, sih? Lo pasti udah nyelesain value komunikasi, ya? Hitung-hitung belajar lah. Tapi rasa kopinya masih oke. Kok? Tahan dulu sampai nanti ya. Jangan lupa sarapan dulu, ya? Setengah hari. Buku keahlian gak kepake. Nilai terima kasih gue tinggal setengah doang. Sistem ini jelas-jelas penipu kelas kakap. Dokter Lu, ini kenapa lagi sih? Liatin lo gitu deh. Ternyata udah tahu infonya dari awal juga. Sih, info apa? Kalian langsung dipanggil, nih. Info tentang kasus gawat darurat, lah. Lo nggak tahu. Terus, kenapa muka lo kayak gitu? Ekspresi lo kayak dunia mau kiamat aja. Baru aja melek, udah begini. Yo Wei. Gimana kalau kita ke kuil sekali lagi? Semua ada kok. Yo Wei juga begitu. Senyum lo muram banget, kayak nggak ada harapan. Gimana lagi gue bisa berharap sama kalian? Semoga bisa bersinar di posisi baru ini. Lu Chen, Jiang Qingyan, Gu Xinyue. Langsung siap siaga. Ayo putar ke stase IGD. Pak Lin Zuren. Ini benar-benar mendadak banget, ya? Pasien di tangan kita juga belum. Gue lagi ngabarin lo, bukan sedang diskusi sama lo. Apalagi si Lu Chen. Di situ nasib emang gak bisa diandalkan. Ngapain cemberut gitu? Belum pernah lihat mobil ambulans. Pakai sarung tangan dulu. Biar gue bantu dorong kursi roda. Ini dia. 2 pasien. Pasutri minum racun tetes. Setiap orang minimal setengah botol. Hati-hati perlindungannya. Ada muntahan racun di tenggorokan. Pasang selang napas. Sambungkan ke mesin ventilator. Gu Xinyue, lakukan kompresi di ranjang. Jalur akses vena dan arteri langsung dibuka. Filtrasi 2 kg sementara. Setelah sedot isi lambung, dorong pelan-pelan. Atropin, infus 20 ml dulu. Cepat. Pak Wang, tulang belakangnya hilang. Di lemari hanya botol kecil 0,5 ml buat injeksi. Astaga. Cuma ada 0,5 pun tetap harus disuntik. Lin kecil, lo yang tangani obatnya. Yang lain semuanya. Kecuali yang kompresi. Langsung ke belakang, bantu tekan bagian punggung. Kasih lo 10 mili dulu. Sisa obat disiapkan secepat mungkin. Ayo,
Detak jantung masih turun. Lanjutkan lagi. Pak Guru. Detak jantung pasien turun terlalu cepat. Sudah flatline. Jantungnya sudah berhenti. Kompresi lagi. Botol kue bulan. Dorong 1 mg adrenalin. Atropin lanjutkan injeksinya. Jangan berhenti. Atropin lanjutkan injeksinya. Jangan berhenti. Adrenalinnya sudah didorong masuk, kan? Nggak berhasil. Sistemnya sudah kehabisan tenaga lagi. Gunakan. Adrenalin tembakan. Dosis ketiga. Sudah dimasukkan. Detak jantung masih belum kembali. Racun sudah menyerang jantung. Atropin. Atropin sudah mencapai targetnya. Obatnya sudah bekerja. Tapi otot jantungnya rusaknya parah banget. Gak bakal balik lagi. Berhenti saja. Waktu kematian. Pukul 4:35. Mati juga nggak apa-apa. Apa maksud lo? Kita udah pakai obat terbaik. Udah suntik lebih dari 400 dosis atropin. Kompresi nggak berhenti. Dokter, lo tahu kenapa kita mau minum obat nggak? Dikira utangnya cuma 1 kentut gitu. Masih belum bisa balikin juga. Dia sudah meninggal. Setengah utang jadi sia-sia. Tapi justru kalian. Kenapa kalian mau nyelamatin gue? Apa sih? Kamu telah menyelamatkan hidupku. Siapa yang masih punya sisa uang? Sudah dipakai 400 ampul obat. Itu pasti habis berapa banyak duit? Ya. Siapa yang suruh kalian pakai obat semahal itu? Untuk menyelamatkan nyawa orang. Siapa yang bakal bayar semua ini? Kita udah berjuang mati-matian. Di matanya. Hanya jadi tambahan saja. Utang. Noda ini nggak bisa hilang. Bau ini juga nggak bisa hilang. Lu Chen. Kulitnya sampai hampir robek. Ini ruang IGD. Di sini cuma ada hidup dan mati yang paling nyata. Dan sisi kemanusiaan yang paling kejam. Terima kasih. Besok juga bakal ketahuan. Sudah dioperasi sinus dan lambung. Di mulut dan hidungnya keluar lendir putih. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Ini tanda-tanda keracunan. Keracunan jenis ini. Kuncinya harus pakai 2 jenis obat. Atropin dan pralidoxim. Kalau keracunannya sudah terlalu parah, bisa nggak tertolong. Atropinnya. Suntikan demi suntikan ditumpuk. Bahkan harus pakai dosis besar. Kalau jantungnya sudah terlalu rusak, bisa jadi nggak balik lagi. Kalau meninggal pun, setidaknya nggak sakit lagi. Udah, jangan dicuci lagi. Dia sudah sadar lagi. Barusan ambulans 120 bawa 1 pasien. Pingsan mendadak di kos-kosan. Kesadaran hilang. Tekanan darahnya cuma 80/50. Shock mendadak. Mengerti. Tekanan darah cuma 80/45. Nadi 145. Ini shock septic. Dokter Wang. Dia kurus banget. Demam tinggi setengah bulan. Jangan-jangan TBC. Atau leukemia akut. Yang memicu infeksi berat. Napasnya berat banget. Di paru-parunya penuh suara kasar. Lebih mirip abses paru berat. Semua, pakai masker rapat-rapat. Hati-hati penularan. Nggak mirip. Rasanya nggak pas. Abses itu kayak kodok direbus air hangat. Tapi dia ini langsung masuk ke minyak panas. Adikmu masih muda banget. Kok badannya bisa sampai separah ini? Sebelumnya ada penyakit bawaan nggak? Kita memang miskin. Kali ini sakit, nggak ada duit buat berobat. Nahan setengah bulan. Baru jadi separah ini. Hebat juga. Kamu harus tolong dia, ya? Oke. Kalau nggak ada penyakit bawaan, anggap saja pneumonia berat. Segera lakukan resusitasi shock septic. Prioritaskan antibiotik dulu. Aneh juga. Pasien shock semua. Dari mana dapat tenaga buat ngangkat bahu segitu? Tatapan matanya udah mulai kosong. Suara napas di kedua paru-paru. Hampir normal. Kecuali kemungkinan pneumotoraks.
Hipoksia berat. Dokter Wang. Segera pasang selang. Keluarga pasien. Silakan ikut saya keluar dari ruang perawatan. 大夫，求你， 快！ Jantung bisa berhenti berdetak kapan saja. Saluran napas sudah terbuka. Paru-paru juga tidak ada toksin. USG. Cek jantung sekali lagi. Dokter Wang. Ada sesuatu yang bikin hati jadi berat banget. Arteri pulmonalis juga melebar. Ini emboli paru. Pasti karena lama demam dan tiduran terus. Jadi gumpalan darah di kaki terlepas. Lalu menyumbat pembuluh darah di paru-paru. Keadaan darurat. Gak sempat CT scan. Harus pakai trombolitik. Perawat. Obat trombolitik ini kayaknya bikin ruam merah. Lucen, jauhi area yang bermasalah ini. Kelihatannya kayak petechiae. Jangan sampai kulitnya luka, nanti malah infeksi. Petechiae. Bukan karena tekanan. Obat trombolitik sudah siap. Ngomel apaan sih? Oksigen darah turun lagi. Stop obatnya. Jangan dihentikan. Suntikan ini nggak boleh dihentikan. Lo gila ya? Kasih gue, minggir. Dokter Wang. Ini bukan petechiae. Lihat barisan suntikan ini. Itu karena toksin. Dokter Wang. Ini bukan petechiae. Lihat barisan suntikan ini. Itu karena toksin. Kemungkinan besar endokarditis infeksi. Penyumbatan di paru-paru bukan karena trombus. Obat trombolitik tidak digunakan. Begitu pakai trombolitik. Paru-paru belum sakit. Pembuluh darah otak sudah pecah duluan. Ini masalah serius. Tapi nggak ada yang ngomong. Cek jantung sekali lagi pasti ketahuan. Kalau memang endokarditis, pasti ada bakteri di katup mitral. Kalau salah, langsung pakai trombolitik. Sistem mulai scan. Scan selesai. Ternyata memang ada. Ada bakteri. Semua orang, ubah rencana. Pak, obat itu sudah dipakai belum? Rencana pengobatan diubah. Bukannya itu bisa menyelamatkan nyawa. Kenapa? Adik lo pakai narkoba. Lo tahu kan? Lain kali kalau konsultasi, ngomong jujur aja. Kalimat lo yang jujur itu tadi. Barusan hampir aja adik lo dikirim pulang. 我不敢说，我怕说了你们就不给治了。 Kerja bagus. Tugas selesai. Diagnosis, endokarditis infeksi. Nilai terima kasih Z200. Orang yang pakai narkoba. Seluruh bahu penuh luka. Pakai narkoba lama-lama bisa merusak katup jantung. Jantung bisa rusak kapan saja. Begitu katup rusak. Dalam sekejap, pembuluh darah paru-paru bisa mati karena toksin. Dalam hitungan menit, orang bisa kehabisan napas. Pakai narkoba itu cuma buat bertahan hidup. Masih berani-beraninya lo catat sejarah penyakit pasien. Murni cuma ngikutin rantai para raja narkoba. Langsung dipasang ke leher. Nilai kehidupan tinggal 35. Sudah sekarat. Nadi besar hilang denyutnya. Debu dan tekanan gelap. Gu Xingyue dorong ranjang, tarik tirai. Pulau Tuhao retak, danau pecah. Dua arah, tekan 200 kali. Semua orang, minggir. Masih percobaan defibrilasi. Tambahkan 1 ampul adrenalin lagi. Dokter Wang butuh pemasangan selang. Biar gue saja. Gu Xingyue, lanjutkan kompresi dada. Defibrilasi kedua.
Turun ke 21. Kalau turun lagi, benar-benar nggak bisa balik. Defibrilasi ketiga. Sial, masih gagal defibrilasi. Pasang infus 300 ml, masuk keluar perlahan. Tambahkan 1 ampul hidrokortison lagi. Asidosis metabolik, koreksi segera. Cepat. Defibrilasi keempat. Semua orang, minggir. Berhasil diselamatkan. Langkah ini kayak nendang Raja Yama keluar pintu. Kakek pasti kelaparan? Ya. Sudah disiapkan bubur nasi untuk Anda. Ke arah mana? Mainan asam begini, penuh drama. Ini benar-benar makanan manusia. Ada yang kena cipratan nggak? Kok tiba-tiba jadi ribut begini? Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? Gue benar-benar gak paham. Deh, kakek. Biasanya Anda suka banget, kan? Gue mau makan roti lapis. Yang gaya Prancis. Dan juga mau minum kopi. Tanpa gula. Kopi. Pasien jantung gak boleh minum kopi. Ayo. Dibilang pergi, ya pergi. Ngapain banyak bacot? Kamu istirahat dulu, ya. Biar gue yang handle dia. Pak Wang, Lu Chen, ini ada yang gak beres, kata keluarga pasien. Pak Li biasanya paling anti makan roti lapis. Tuan besar, ayah gue seumur hidupnya hemat banget. Daun teh sama telur aja sayang buat beli. Tapi barusan, dia ngotot mau makan roti lapis gaya Prancis. Dan juga mau minum kopi hitam. Ini bukan kebiasaan ayah gue. Ini kebiasaan paman gue. Paman gue itu namanya Lin Jiangwo. Orangnya pebisnis. 20 tahun lalu, dia ke kota selatan naik kapal. Akhirnya meninggal di laut. Jasadnya nggak pernah ditemukan. Dulu ayah gue paling takut sama paman itu. Disebut aja nggak berani. Tapi sekarang, tatapan matanya, aroma mulutnya, bahkan cara ngomel kasarnya, sama persis kayak paman gue yang udah meninggal. Barusan dia tanya ke gue, barang dagangan ini udah laku belum? Tuan besar, jangan-jangan ini arwah pamanku. Pas lagi rebutan nyawa, dia nyelip masuk. Ayo pergi. Ayo lihat si bos Lin ini. Tunggu sampai bisnis ini deal. Gue beli 2 rumah di kota selatan. Bos Lin. Usahanya lumayan besar. Kamu siapa? Sih. Ngerti aturan gak? Kamu udah ngapain ke gue? Kamu udah ngapain ke gue? Guru maksa reaksi androgen balik. Ini gejala khas kerusakan lobus frontal otak. Bos Lin. Kalau kamu Lin Jiangwo. Terus kapal yang hilang 20 tahun lalu itu. Namanya apa? Kapal besar. Kamu gak bisa bikin jawabannya. Karena di alam bawah sadar kamu. Cuma si bocah kecil itu yang hilang. Konsep samar-samar ini. Kamu sama sekali gak tahu detailnya. Dan juga, di formulir laporanmu, kamu isi 4.440.000. Ya, cepat bilang. 14-14. 10-10-10. 10-10. Ternyata benar juga. Dialeknya dia cuma kayak suara main-main. Begitu ketemu suara yang rumit, lidahnya nggak bisa muter. Ini namanya gangguan artikulasi. Kenyataannya cuma ada satu. Harddisk rusak sampai data kacau. Karena kekurangan oksigen, lobus frontal jadi rusak. Self-recognition Pak Li ambiar. Tapi di alam bawah sadarnya dia selalu iri. Si bocah kecil yang dagang itu. Otak demi nutupin kekosongan memori. Otomatis ambil identitas si bocah itu. Akhirnya malah nutupin dirinya sendiri. Ini yang disebut pseudologia fantastica. Dan anemia otak bikin area motorik bicara terganggu. Dia bukan gak bisa ngomong dialek itu. Cuma otot fonasi yang gak sinkron. Nada bicaranya jadi berubah aja. Intinya, otaknya rusak. Bikin dirinya jadi idola dadakan.
Lu Chen. Diagnosis ini. Kamu kerjain cakep banget. Dokter Lu. Kayaknya gue udah paham sekarang. Bokap gue nganggur seumur hidup. Sekarang malah jadi bos Lin. Setiap hari ketawa-tawa aja. Gak ada yang salah juga sih. Asal orangnya masih hidup. Siapa aja juga gak masalah. Dokter Lu. Kalau sempat, main ke BC minum teh, ya. Otak demi melindungi jiwa yang rapuh. Kadang bisa bikin kebohongan yang indah. Otak itu kayak komputer utama. Serangan jantung dan hipoksia itu kayak listrik mati mendadak. Lobus frontal ini hard disk inti. Paling gampang kebakar. Kalau lobus frontal rusak, berat banget. Sama aja kayak file self recognition hilang. Sampai lupa diri sendiri siapa. Chen R. Kamu sekarang udah balik ke kardiologi, ya? Lama banget gak ketemu. Bro, kamu dingin banget sih. Besok gue traktir makan, ya? Biar gue aja yang traktir. Akhirnya bisa napas lega juga. Kakek kecil, gue mau makan hotpot nih. Besok malam jam 7. Ketemu di bawah asrama, ya? Akhirnya bisa tarik napas panjang. Kayaknya masa ini dapat banyak poin terima kasih, ya? Coba undi hadiah, siapa tahu hoki. Sistem, buka roda undian. Sistem. Kok kamu bisa naik harga segini banyak? Mau rebut duit, ya? 3050 poin terima kasih. Kamu pasti sengaja, kan? Undian. Kalah total waktu itu. Tolong jangan liceemin, nah? Oke. BGM ini selesai juga akhirnya. Selamat, kamu baru saja dapat hadiah utama. Buku keterampilan membaca elektrokardiogram tingkat master. Gue mau pergi, jiwa gue udah melayang nih. Elektrokardiogram yang ini. Gue ngerasa aneh banget sih. Tapi nggak tahu anehnya di mana. Elektrokardiogram ini. Mirip kayak flatline, ya. Tapi ritme jantungnya rapi banget. Sistem menggunakan buku keterampilan membaca EKG tingkat master. Sistem menjalankan buku keterampilan. Buku keterampilan tingkat master sudah digunakan. Jadi pasien ini, secara bersamaan punya ritme jantung ventrikel dan flatline. Ada info lain gak? Ini buat latihan dari dosen pembimbing. Lihat deh, kita di IGD ada kemajuan gak? Lu Chen, lo lihat ada apa nggak? Biar gue cek dulu. Ini nggak sesimpel itu, bro. Sekilas kayak flatline. Nggak juga. Coba lo perhatiin baik-baik. Ritme jantungnya memang teratur. Bener juga. Gambar ini emang aneh. Gue balik dulu, mau cari referensi. Tapi kenapa ya? Kok bisa satu orang punya dua jenis ritme jantung? Bahkan manusia pun. Flatline. Pahlawan baru yang baru muncul. Lei Qiang. Satu orang. Dua jenis ritme jantung. Maksud lo, satu orang dua ritme. Tower, tower, tower. Skill pahlawan baru ini. Mirip banget sama game sebelah. Gabungan dua skill pahlawan. Kita semua panggil dia monster gabungan.
Oh, ternyata begitu. Jadi kalian sebut dia monster gabungan. Iya, benar. Walaupun mukanya nggak mirip sih. Tapi skillnya emang mirip banget. Kayak hasil rakitan game sebelah. Disatukan jadi satu. Gue ngerti sekarang. Jadi itu bukan satu jantung. Tapi dua. Chen R. Masih aja ngomong satu orang dua ritme. Lo udah diambil alih. Gue juga bingung jelasinnya ke lo. Udah, makan aja daging lo. Nostalgia kemarin masih ke bawah sampai sekarang. Ada yang udah bisa jawab belum? Semalam gue cari referensi sampai pagi. Masih belum kepikiran juga. Qingyan, kalau lo, yang itu, cuma bisa nunggu Lu Chen yang jawab. Dia semalam udah bisa jawab. Ini adalah kasus pasien transplantasi jantung. Tapi, walaupun sudah transplantasi, biasanya gak bakal muncul dua jenis ritme jantung, kan? Tapi ini bukan transplantasi biasa. Ini kemungkinan besar transplantasi metode lama. Transplantasi jantung dengan metode double protection, biarkan jantung lama tetap ada. Dokter memotong ruang jantung pasien, tapi mempertahankan bagian belakang jantung sebagai cadangan untuk dijahit. Jadinya, bagian belakang jantung lama masih flatline, sementara jantung baru yang dijahit berdetak normal. Pak Guru, apa yang saya bilang tadi benar, kan? Analisa lo akurat banget. Metode double protection untuk transplantasi jantung. Transplantasi jantung Lu Chen. Bukan transplantasi jantung biasa. Tapi ini adalah transplantasi jantung normal. Dokter. Apa yang saya katakan benar, kan? Prediksi kamu sangat akurat. Metode double protection untuk transplantasi jantung. Sekarang di buku ajar juga hanya disebutkan sekilas. Di klinik sudah jarang digunakan. Transplantasi jantung Lu Chen. Lu Chen, gimana kamu bisa kepikiran itu? Kebetulan pernah baca di edisi lama jurnal. Lagi hoki aja. Anak ini. Otaknya kayak perpustakaan berjalannya. Kasus ini adalah pasien transplantasi jantung terkenal, Pak Hu. Operasi ini dilakukan 20 tahun lalu. Karena keterbatasan teknologi waktu itu, bagian belakang jantung penerima tetap dipertahankan. Jadi saya ambil kasus ini buat kalian analisa. Bukan cuma buat lihat kemampuan dasar kalian, tapi juga buat menguji seberapa luas pengetahuan kalian. Ini kayak olimpiadenya dunia kedokteran. Kita harus bentuk tim 3 orang. Mewakili Rumah Sakit Kyoto Universitas untuk bertanding. Lu Chen, Jiang Qingyan, Gu Xinyue. Kalian adalah tim impian yang saya pilih. Saya juga bisa ikut, walau feeling klinismu belum setajam Lu Chen. Tapi dasar praktikmu, standarnya udah kayak buku ajar. Kita butuh fondasi seperti kamu. Jiang Qingyan, teknik menjahit dan keterampilan detailmu nggak ada yang ngalahin. Bertanggung jawab untuk bagian bedah luar. Sedangkan Lu Chen, kamu bagian diagnosis. Kamu otaknya tim ini. Ketua tim, kamu yang pimpin. Diterima. Ketua tim, kamu yang pimpin. Siap-siap buat pelatihan intensif tertutup. Tenang saja, Dok. Kita nggak cuma mau ikut. Tapi juga harus bawa pulang pialanya. Evaluasi lingkungan. Penilaian kesadaran, saluran napas terbuka.
Kapalan di tangan makin tebal. Bau sabun cuci tangan udah nempel banget. Pelatihan neraka minggu ini. Ditambah dukungan dari sistem. Siap berangkat. Anak-anak, jangan tegang. Nilai tinggi di kedokteran itu bukan soal angka, tapi soal hati saat kamu hadapi pasien. Pak Jiang, saya catat baik-baik. Gu Xingyue, jangan sampai lepas kendali. Jiang Qingyan, jaga mental tetap stabil. Lu Chen, bawa mereka ke podium juara tertinggi. Lihat pemandangan buat saya ya. Selanjutnya yang masuk. Wah, panggungnya gede banget. Disiarkan langsung ke seluruh jaringan. Kalau kalah, saya langsung banting setir jual ubi di tempat. Kalau gitu saya juga nggak bakal beli. Rumah sakit Kyoto. Tahun lalu di podium juara nggak pernah lihat sekolah ini. Jangan sampai babak pertama udah nangis cari mama. Kamu. Kalian udah siap tampil. Siap hadapi mimpi buruk. Chen. Ayo maju. Tunjukkan ke mereka apa itu dokter hebat. Sudah siap semua. Dewa Warnet. Penderita sindrom Wulin. Pak Li.